Yang di rumah udah banyak kah? Diva? Sudah ya? Oke. Counting. Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, yang beribadah secara online di rumah dan di Facebook, YouTube, Instagram. Selamat datang dalam ibadah Raya Glow Bekasi. Haleluya. Juga Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, di Ezi Pratama Foundation. Amin. Saya percaya kita semua bersuka cita. Amin. Amin. Haleluya. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita sore hari ini? Haleluya. Sore hari ini kita mau kembali mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kita mau kembalikan semuanya itu ke Tuhan. Dengan ucapan syukur kita melalui pujian dan penyembahan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan sore hari ini untuk menyembah-Mu Bapak. Kami menaikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau terlalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu selain dengan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang bekerja sore hari ini Tuhan. Engkau yang melawat setiap umat-Mu Bapa. Biar hadirat-Mu boleh dinyatakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu Bapak Ibu sembah Dia. Naikkan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Sembah nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kau ajaib. Ajaib bagi kami. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku rindu padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kehadiran-Mu, menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ini kami Tuhan, Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Lebih lagi kita mau katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, kami cinta padamu Yesus. Inilah hati kami yang kami persembahkan padamu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Lebih lagi katakan, ku nyanyi Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari saya mau dengar Bapak Ibu jemaat saja katakan lirik ini lebih lagi. Nyanyi, sembah Dia lebih dalam lagi, masuk dalam hadiratnya yang begitu mulia. Haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Lebih lagi, lebih dalam lagi katakan pujian ini dengan suara yang nyanyi. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau sembah Dia lebih lagi. Ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, haleluya.
muliakan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami nyanyi bagi-Mu Bapa. Syukur bagi-Mu Yesus. Kau yang layak terima pujian, Kau layak disembah. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini lebih lagi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk puji penyembahan yang boleh kami bawakan untuk Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi bersorak-sorai di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan. Amen. Nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang mulia. Amen. Nama-Mu yang selalu ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan dan kami mau berdoa di dalam nama-Mu. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Siapa di sini yang bersiap memuji Tuhan? Angkat tanganmu. Kita mau menyembah lebih lagi. Bersama-sama kita mulai pujian ini lebih lagi dalam lagi. Haleluya. Coba colek kanan kirinya, katakan mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan Kita Yesus kita pujian baik. ini. Amin. Haleluya. We worship you. Yes. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Lebih lagi katakan, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Oh, hallelujah. Boleh sama-sama kita tepuk Kau tangan baik untuk Tuhan. Tuhan. Oh. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau puji nama Dia. Haleluya. Mari bersama saya katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercies endure Forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to Sama-sama generation, katakan, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, God. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Mari Bapak Ibu lebih lagi. Lebih dengan iman kita mau katakan, Lord, you You are good and your mercy endures forever. semua sama-sama. Lord, you are good and your mercy endures forever. You are good. Lord, you are good and your mercies endure forever. You are good for me, God. Lord, you are good and your mercy endures forever. Semua lebih lagi katakan, People from every nation and tongue, from generation semua to sama-sama. generation, we worship you. Hey. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Woo! Hey. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Katakan, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good, you are good all the time, all the time. You are Lebih keras good. lagi. You are good all the time, all the time. You are good. Sama yang katakan. People from every nation and tongue, from generation to generation, we
you. Hey. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Mari Bapak Ibu saja katakan, we worship Worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are Haleluya. Mari kita lebih lagi puji Dia. Haleluya. Kita percaya Yesus kita baik, amin. Kita punya Yesus yang luar biasa, amin. Yang percaya Yesus luar biasa sama-sama angkat tinggi tangannya buat Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku, nyatakan genap jiwa dan pengharapan aku serang untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, nyatakan dengan iman. Ya, kau yang layak ditinggikan. Semua sama katakan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas hambanya. Katakan, Yesus kaulah Raja mulia. Mari Bapak Ibu saja sama-sama katakan, tak terbayang dan tak terbanding. Amin. Lebih keras lagi buat Tuhan, nyatakan. Genap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk Kau Raja atasku. semua nyatakan. Hanya Kau yang layak Ditinggikan. Amin. Ajaib kau Tuhan, Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas hambanya. Yesus kaulah Raja mulia. ajaib kau Tuhan. Agung dan perkasa, Kau ajaib. sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas hambanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. 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 Sebelum saya persilakan duduk, kau belikan tos kanan kirimu, katakan kamu luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Kamu luar biasa dalam Tuhan. Kamu luar biasa. Silakan menunduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa ya, puji penyembahan kita pada sore hari ini. Wow. Seperti Semuanya memimpin bersemangat. KKR. Haleluya. Luar biasa. Ada sukacita, men?
Amin. Saya belum dengar, baru 10 orang yang saya dengar. Sini ada 100 orang. Ada sukacita? Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lagi diberkati dengan luar biasa dengan kebenaran firman Tuhan, mungkin ada Bapak Ibu Saudara di sini yang mau bersaksi buat kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ada? Mungkin Bapak Ibu yang di rumah mau bersaksi boleh langsung dibuka mic-nya. Ada? Oh tidak ada ya. Baik kalau begitu. Di tempat ini juga tidak ada? Baik kalau begitu kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau ajak adik-adik Awesome Kids boleh maju ke depan. Mari. Ayo adik-adik. Adik-adik sekolah minggu untuk didoakan depan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padamu, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padamu. Baik Bapak Ibu yang di rumah, tolong ditupang tangan anaknya ya. Baik kita di sini arahkan tangan kita kepada anak-anak kita. Kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur. Oh, kami sebagai orang tua bertanggung jawab atas iman anak-anak kami. Kami boleh membawa anak-anak kami menyembah, memuji Tuhan. Terima kasih kami kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara keluarga kami. Dan saatnya kami mendoakan anak-anak kami masuk ke kelas mereka. Mereka boleh mengenal Kristus sejak mereka kecil. Itu sebabnya berkati para trainer, Awesome Kid, para guru sekolah minggu, Tuhan berikan hikmat dari Tuhan. Sehingga mereka boleh mengajar kasih dari Kristus kepada anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak kami boleh pintar, sehat, diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan anak kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari anak-anak masuk ke kelasnya. Tuhan berkati. Ya, untuk adik-adik Awesome Kids yang ada di rumah boleh langsung masuk ke link Zoom. Nanti akan di breakout ya, di breakout room oleh admin. Selamat beribadah untuk adik-adik Awesome Kids dan tiba saatnya kita jemaat Tuhan akan menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita percaya setiap minggu, setiap hari kita dibenarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka hidup kita luar biasa di dalam Tuhan, amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kita akan diberkati oleh hambanya Bapak Austin Obaja. Luar biasa kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami memuji-Mu Tuhan, kami sudah menyembah-Mu Bapa. Sore hari mari Tuhan Kau bicara bagi setiap kami. Nyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini kembali dari awal. Katakan, Bapa, Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidup. Ku serahkan hidupku
murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna bagi kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Mari Bapak Ibu lebih lagi angkat pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini kembali dari awal. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam kebenaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, saya undang hambanya, Bapak Pendeta Austin Obas. Tanda-Mu sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti Sekali lagi katakan, kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. tanda mujizat Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Allah lagi. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Yesus. Haleluya.
bersaramu. Haleluya. Sungguh kami bersyukur dan sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang selalu ada di setiap hidup kami. Allah yang selalu ada di setiap jalan hidup kami. Memimpin kami, menuntun kami, menolong kami, bahkan memberkati kami. Kami bersyukur betapa Engkau baik dalam setiap kami Bapa. Segala puji hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan saatnya Engkau berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau ambil alih kebenaran-Mu Tuhan. Engkau yang menguasai hati, pikiran, lidah, mulut, bibir hamba-Mu. Agar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami semua diberikan pemahaman, diberikan pengertian akan kebenaran firman-Mu. Dan lebih daripada itu, menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang benar dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Selamat sore semuanya. Salam. Puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah kita Allah yang baik bagi kita. Katakan amin. Ya, saya juga menyapa seluruh jemaat yang ada di rumah. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu hari-hari ini. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan judul Yesus Sumber Pengharapan. Apa saudara? Yesus Sumber Pengharapan. Tolong ditayangkan ya slide-nya. Yesus Sumber Pengharapan. Bapak Ibu, kita sudah merayakan hari Jumat Agung, kematian Kristus, dan hari Paskah, kebangkitan Kristus beberapa waktu yang lalu. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Allah kita begitu baik, katakan amin. Ya, dia menunjukkan kasih-Nya dengan mati bagi kita untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Dan hari Minggu kita merayakan kebangkitannya. Itu menandakan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Katakan amin. Kita bersyukur kita bukan memiliki Allah yang mati, tetapi kita memiliki Allah yang hidup. Itulah pengharapan kita yang sejati. Katakan amin. Andai saja Allah tidak bangkit, Yesus tidak bangkit dari kubur Bapak Ibu Saudara, maka pengharapan kita sia-sia. Amin. Tapi oleh karena dia bangkit Saudara, itulah yang membuat kita terus berharap sampai hari ini bahwa kita akan memiliki kehidupan bersama dengan Tuhan di surga yang kekal. Katakan amin. Jadi pengharapan kita tidak sia-sia di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca Alkitab kita dalam Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai 20. Kalau saudara sudah buka di Alkitab saudara atau Alkitab yang ada di gadget saudara maupun jemaat yang ada di rumah, tapi kalau tidak ada di layar saudara, kita bisa baca bersama-sama. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Alkitab jelas katakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ada jaminan yang luar biasa bagi setiap kita orang yang percaya kepada Kristus, saudara. Karena Kristus ialah yang telah membuka jalan menjadi perintis untuk kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Katakan amin. Itulah pengharapan yang ada dalam hidup kita sampai hari ini. Dan percayalah saudara, itu pasti akan digenapi. Katakan amin. Nah, saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, harapan dalam order natural adalah merupakan sesuatu keinginan akan sesuatu yang baik,
atau sesuatu tujuan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Ya saudara, semua yang kita harapkan itu bukan yang buruk, tetapi yang baik. Semua yang kita harapkan itu adalah yang baik. Tujuannya adalah yang terbaik dalam hidup kita. Dan saudara tahu, Yesus sudah menyediakan yang terbaik itu. Asal kita tetap berharap sama Dia, saudara. Bahkan dalam supernatural order dikatakan, harapan ini adalah keinginan untuk mencapai surga, kehidupan kekal, persatuan dengan Allah. Itulah harapan kita yang luar biasa, saudara. Ada di sini yang tidak mengharapkan surga? Gak ada ya? Semua mengharapkan, bukan? Ada di sini yang tidak mengharapkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan? Tidak ada, bukan? Pemirsa juga di rumah tidak akan pernah tidak mengharapkan itu. Semua mengharapkan itu, saudara. Persatuan dengan Allah. Dan saudara, saya mau katakan, Yesus sudah berjanji. Dia pergi, saudara, untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan Dia akan datang, saudara. Dan Dia akan membawa kita ke tempat di mana Dia ada. Supaya di mana Dia berada, kita pun berada. Itulah Allah kita yang luar biasa, saudara. Dan saya percaya bahwa setiap manusia mempunyai harapan akan kebahagiaan sejati yang telah ditanamkan dalam setiap hati manusia. Amin. Gak ada sedikit pun dalam hati manusia itu tidak mau bahagia, saudara. Dia ingin bahagia, dan saya mau katakan kebahagiaan yang sejati itu ada di dalam Kristus. Haleluya. Harapan ini adalah sesuatu keinginan hati berdasarkan iman. Sebab tanpa iman maka manusia tidak akan mempunyai harapan, saudara. Berdasarkan kepercayaan kepada Kristus itulah Bapak Ibu, kita memperoleh apa yang kita harapkan itu, yaitu kehidupan bersama dengan Tuhan. Harapan inilah yang membuat manusia juga bertahan menanggung segala macam penderitaan dan kesulitan hidup. Karena apa? Karena berharap akan kehidupan di surga. Kita menghadapi banyak tantangan. Kita banyak menghadapi kesulitan-kesulitan. Kita banyak menghadapi penderitaan, terlebih di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa kita bisa bertahan sampai hari ini? Karena kita punya pengharapan. Amin, saudara. Kita punya Yesus yang telah menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Terlebih Dia telah menyediakan surga yang kekal bagi kita. Tempat kita bukan di sini. Amin. Tempat kita di sana bersama dengan Tuhan. Apakah ada yang mau terus tinggal di sini? Amin, saudara. Semua kita mengharapkan surga, bukan? Adakah di sini yang tidak mengharapkan surga, tidak mau masuk surga? Gak ada kan ya? Semua kan? Kalau saya tanya, siapa di sini yang mau masuk surga? Angkat tangan. Semua angkat tangan ya? Ada yang gak angkat tangan ya? Coba periksa itu Pak Pendeta. Hati-hati. Semua kan mau masuk surga ya? Amin, saudara. Itu kan yang kita harapkan. Walaupun kita memang menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi penderitaan, saudara. Tapi saya mau katakan penderitaan dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak bersama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Dan harapan itu, saudara, yang membuat manusia dapat berdiri tegak di tengah-tengah badai kehidupan. Katakan amin. Sekarang pertanyaannya, mengapa Yesus sumber pengharapan bagi kita? Ada yang tahu jawabannya? Mengapa Yesus menjadi sumber pengharapan bagi kita? Yesus menjadi sumber pengharapan bagi kita, saudara, karena Dia adalah Allah. Amin. Tidak ada Allah selain Dia. Dia raja segala raja, saudara. Dan juga Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Bahkan Dialah yang menciptakan segalanya. Yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada.
Itulah Allah yang kita sembah. Itulah sumber pengharapan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut saudara. Jangan pernah kecewa, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Kenapa? Kita punya Allah yang luar biasa. Yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah imam besar kita yang menjadi perantara antara kita dengan Bapa, saudara. Dan dialah jaminan kita untuk kita masuk di dalam kerajaan Allah. Karena Alkitab berkata siapa yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Itulah yang merupakan pengharapan jaminan dalam hidup kita saudara. Oleh sebab itu jangan pernah engkau ragu. Dia adalah sumber pengharapan bagi kita. Oh Pak, aduh sulit sekali Pak ini. Kehidupan sangat sulit. Saudara, kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita memiliki Allah yang besar. Kita memiliki Dia raja di atas segala raja. Gak ada bandingannya saudara. Oleh sebab itu kalau Dia adalah sumber pengharapan bagi kita. Kita tahu karena Dia adalah Allah. Dia raja segala raja. Dia yang awal dan yang akhir. Dia pencipta segalanya. Yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah imam besar kita. Mari hargai Dia. Mari hormati Dia. Mari selalu datang sama Dia. Puji dan sembah Tuhan. Sujud rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia segalanya bagi hidup kita. Katakan amin. Pertanyaannya sekarang, apa yang kita lakukan? Nah ini yang penting. Apa yang kita lakukan setelah kita mengetahui bahwa Yesus sumber pengharapan bagi kita? Amin saudara. Kadang-kadang orang gak mengerti itu. Hanya sebatas Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Kalau kita mengetahui Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, segala Raja saudara. Dia pencipta. Lalu apa yang mau kita lakukan? Bagaimana sikap kita dalam hidup ini? Ketika kita menghadapi setiap tantangan, setiap masalah, setiap penderitaan. Nah ini yang saya bagikan kepada kita. Apa yang kita lakukan setelah kita mengetahui bahwa Yesus sumber pengharapan bagi kita? Yang pertama adalah, satu, tetap komitmen. Amin saudara. Tetap komitmen sama Tuhan saudara. Tetap komitmen sama Dia. Ibrani pasal 6 ayat 10 berkata, sebab Allah bukan tidak adil. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap nama-Nya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai hari ini. Allah tidak menutup mata. Allah tidak pernah lupa akan setiap pekerjaan yang kita lakukan. Akan setiap pelayanan yang kita lakukan saudara. Amin. Tapi kita harus tetap komitmen melakukannya. Katakan amin. Kita harus komitmen. Apa itu? Melakukan pekerjaan. Melakukan pelayanan. Saudara tahu Allah itu komitmen melakukan pekerjaan untuk menciptakan dunia ini. Dari hari pertama sampai hari yang ke-6 Dia tidak pernah berhenti saudara. Dia tidak bilang capek gitu kan ya. Dia terus kerjakan itu dan setiap hari Dia katakan bahwa semuanya yang diciptakannya itu adalah baik. Demikian juga kita saudara, dalam melakukan pekerjaan, mari lakukan dengan penuh komitmen di hadapan Tuhan, dengan bertanggung jawab saudara. Kerjakan itu dengan baik, sehingga apa yang dihasilkan oleh pekerjaan kita itu semuanya baik saudara. Dan lewat pekerjaan yang kita lakukan nama Tuhan dimuliakan. Ini siapa ya? Luar biasa ya. Akhirnya kita dipromosikan saudara. Tapi kalau kita malas-malas, hongkang-hongkang kaki, sebentar lagi tinggal tunggu surat SP. Iya kan ya? Iya. Kalau kita terus berontak kepada pemimpin, tinggal tunggu waktunya saudara. Tapi ketika kita komitmen mengerjakan pekerjaan kita, terlebih komitmen melakukan pelayanan kepada Tuhan saudara. Jangan pernah berhenti untuk melayani. Di masa pandemi saudara, kita sangat kesulitan hamba-hamba Tuhan.
termasuk hamba Tuhan yang ada di sini. Kita ini sama-sama terus sama Pak Riko, saudara. Kita pengurus di Perwil 4, ya kan? Apa yang dia rasakan, saya juga rasakan. Apa yang saya rasakan, dia juga rasakan, saudara. Tapi kita terus bersuka cita, saudara. Kita terus kumpul, saudara. Kita tahu kita punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, saudara. Komitmen terus melayani. Tahu sendiri kan jemaat malas-malesan, saudara. Pusingnya Pak. Tapi jangan pusing, amin. Kita kerjakan aja. Saya juga begitu. Tadinya kan online gitu ya. Tapi online saya lihat waktu online, loh jemaat cuma 10 orang. Iya kan? Kalau hadir semua nggak segitu dong, lebih banyak gitu ya. Ternyata mereka nggak serius sama Tuhan, saudara. Akhirnya saya bilang, udah onsite aja. Saya bikin onsite dan online. Saya lihat di online-nya gak seberapa juga. Malah cuma 2-3 orang gitu ya. Aduh, saya bilang udah, saya putuskan. Gak ada online-an. Saya bilang, semuanya onsite gitu. Ada yang nelpon, Pak kenapa gak online? Datang ke gereja. Saya bilang gitu. Lah Pak ada pandemi. Hei, kamu kerja berapa jam sehari? 8 jam kan? Di gereja cuma 2 jam. Masa lebih kejam pandemi yang ada di gereja daripada di luar sana. Datang ke gereja saya bilang. Bapak Ibu Saudara, kita harus komitmen, katakan amin. Jadi nggak ada online ya saudara. Jemaat yang ada di rumah online datang ke gereja. Nggak usah takut saudara. Biarin aja kalau kena pandemi, katakan amin. Nggak usah takut. Loh saya juga kena pandemi, saya kena virus juga. Enggak apa-apa, tenang aja, jangan takut saudara. Kalau Tuhan panggil ya udah berarti selesai kan kerjaan kita. Iya kan? Loh kalau kita mati kan, kita pulang ke surga toh. Loh kenapa takut mati kalau begitu? Hah? Pulangnya ke Pulau Gadung ya. Makanya takut ya saudara. Gak usah takut. Saya, istri saya, anak saya di sana kena pandemi. Kena virus, saudara. Tahun 2020, tanggal ya Desember sampai tanggal 1 Januari bulan 2021, saudara. Sesak nafas. Tapi kita nggak ke rumah sakit. Kita di rumah saja, saudara. Yang kita lakukan nggak usah takut, tenang aja, ambil gitar, nyanyi sama Tuhan. Minum vitamin, banyak berdoa. Amin. Walaupun ngap-ngap, saudara. Nggak apa-apa. Kalau Tuhan panggil berarti pekerjaan saya sudah selesai. Pelayanan saya sudah selesai. Saya bersuka cita. Kenapa? Saya ketemu dengan Bapa di surga. Amin saudara. Semua kan kita merindukan itu bukan? Makanya kalau saya tanya siapa yang mau masuk surga? Saya Pak. Semua angkat tangan. Siapa yang mau duluan? Gak ada yang angkat tangan. Takut. Kenapa takut? Justru kita bersuka cita toh ya. Ketemu dengan Tuhan kan? Kan jauh lebih indah kita ada bersama dengan Tuhan di surga. Daripada di bumi ini. Di bumi ini kan kita sering menghadapi teman-teman yang menjengkelkan lah. Yang buat marah lah saudara. Di sana ada sukacita terus, amin. Komitmen untuk pelayanan. Jangan pernah menyerah. Bapak Ibu, kalau dalam pekerjaan dan pelayanan. Jika salah, apa? Perbaiki. Jika gagal, coba lagi. Tapi saudara, jika kamu menyerah, semua selesai. Gak ada harapan, gak ada hasil yang kau dapatkan. Maju terus, pantang menyerah. Amin. Jangan menyerah tapi berserah. Ada lagunya, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin saudara. Jangan menyerah, jangan give up. Maju terus saudara.
Jangan kecewa dengan keadaan. Itu mah biasa. Penderitaan itu biasa terjadi. Masalah itu silih berganti, saudara. Sering saya katakan, badai itu silih. Enggak salah. Badai itu, saudara, tidak pernah berlalu. Silih berganti, saudara. Ada lagi dia, ya kan? Kan saya udah bilang, saya sampaikan, hanya 2 yang tidak pernah meninggalkan kita selagi kita ada di dunia ini. Apa? Tuhan Yesus dan masalah. Iya enggak? Ada enggak yang pernah tidak punya masalah? Enggak ada. Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Masalah juga selalu ada bersama kita. Kita pikir masalah yang satu sudah selesai. Ada lagi. Datang lagi. Tapi tetap enjoy. Jangan menyerah. Kita punya Tuhan yang ada di dalam kita. Alkitab berkata bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Itu sebabnya tetap komitmen, saudara, untuk bekerja, untuk melayani Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, melayani itu bukan tentang problem, bukan tentang masalah, tetapi prioritas. Apa yang menjadi prioritas kita, saudara? Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Amin. Melayani itu bukan tentang kebisaan, tetapi kemauan. Bapak Ibu, banyak orang yang bisa, tapi belum tentu mau, saudara. Kadang-kadang kita mengajak jemaat, kamu kan bisa nyanyi, mau nggak melayani? Malah dia bilang, oh nggak bisa Pak, nggak bisa. Saya tanya, mau nggak? Bukan soal bisa atau tidak, saudara. Tapi adakah kemauan nggak dalam diri kita? Kalau soal nggak bisa pun, kan bisa diajari, saudara. Bisa diberitahu. Tapi kalau orang sudah bilang nggak mau, itu susah. Iya kan? Jadi melayani itu, saudara, bukan tentang kebiasaan, tetapi kemauan. Melayani itu bukan tentang kewajiban, tetapi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk melayani. Tapi kalau kita punya kesempatan untuk melayani, lakukan itu dengan segenap hati, dengan penuh komitmen di hadapan Tuhan. Karena pelayanan itu adalah bukan beban, tetapi kehormatan. Amin, saudara. Melayani itu bukan tentang aturan. Aturannya harus begini dan begitu. Tapi karena Allah. Amin, saudara. Karena dialah kita melayani. Karena Tuhanlah kita melayani. Mengapa? Karena dialah yang memberi hidup bagi kita. Dialah yang telah menolong hidup kita. Dialah yang telah menyediakan keselamatan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Tanpa anugerah Allah, semua kita binasa. Jadi kalau kita melayani itu karena Tuhan, saudara. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Lakukan saja. Berkat datangnya dari Tuhan, saudara. Percayalah, kalau kita sungguh-sungguh melayani, pasti Tuhan sediakan apa yang kita perlukan. Katakan amin. Itu yang pertama. Jadi kalau kita tahu bahwa Dia adalah sumber pengharapan bagi kita, mari tetap komitmen. Komitmen untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tetap percaya. Katakan tetap percaya. Ya, kita harus tetap percaya, Bapak Ibu. Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 14 dikatakan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, apa saudara? Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Yang berjanji sama Abraham bukan Abraham, tapi Allah, saudara. Kalau dia berjanji, dia pasti menggenapi. Kalau manusia berjanji belum tentu. Makanya ada lagunya, kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Iya kan? Apalagi? Kau yang mengingkari. Tapi kalau Allah yang berjanji,
pasti dia genapi. Katakan amin, saudara. Karena dia tidak pernah melanggar perjanjiannya. Kita yang sering melanggar aturannya Allah, saudara. Jadi percayalah, kalau Allah berjanji kepada Abraham, saudara, dia akan memberikan berkatnya berlimpah-limpah kepada Abraham dengan sangat banyak. Percayai itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Oleh karena itu tetap percaya. Tetap percaya apa? Janji Bapa. Percaya akan janjinya dalam hidup kita. Sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 4 ayatnya yang ke-16. Dikatakan begini, saya akan baca. Roma pasal 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Amin, saudara. Kalau Allah telah berjanji kepada Abraham, janjinya itu juga berlaku kepada kita. Karena dia adalah bapa kita semua, saudara. Apa yang engkau ragukan dalam hidup ini, apa yang engkau rindukan terjadi dalam hidup ini, percaya akan janjinya, saudara. Mengapa? Karena berkat datangnya dari Tuhan. Amin. Percayalah bahwa berkat datangnya dari Tuhan. Dikatakan dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat 9 berkata begini. Tetapi seperti ada tertulis, sama-sama 1, 2, 3, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kuncinya apa di sini? Mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Kuncinya adalah mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Dia, saudara, maka apa yang tidak pernah didengar, dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Saya pernah akan saksikan bagaimana Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya, saudara, dalam hidup kami. Dulu kami nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, masih jadi kontraktor, artinya kontrak sana, kontrak sini, saudara. Ya, nggak punya apa-apa. Tapi apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, saudara, itu Tuhan sediakan. Ketika kami terus berdoa memang sama Tuhan, Tuhan tolong hambamu. Ya, kita nggak mau ngontrak lagi nih, berat urusannya ke depan. Dan saudara, luar biasa, nggak punya uang, nggak punya apa-apa, tapi Tuhan bisa buat apa-apa, saudara. Amin. Satu kali saya pelayanan, pernah saya saksikan, saya ulangi lagi ya. Pernah pelayanan, lagi kerja, saya waktu itu kerja di sekolah ya, di bidang pendidikan, saudara. Lalu saya ditelepon, Pak Os, nanti malam ada pekerjaan enggak? Enggak. Boleh enggak datang ke rumah? Oh boleh, ada apa ya Pak? Enggak apa-apa, kita mau worship aja, kita mau memuji Tuhan aja. Oh ya udah, nggak apa-apa, nanti saya pulang saya langsung ke sana. Malamnya saya datang, saudara, ke rumahnya. Singkat cerita, nggak ada kegiatan, nggak ada. Cuman beliau itu, istrinya, anaknya, juga ibunya dan ibu mertuanya. Lalu saya ambil gitar, kita worship lah, saudara, ya kan? Kita nyembah Tuhan, kita doa, kita sharing sedikit firman Tuhan, saudara. Ya akhirnya saya pamit, ya singkat cerita saya pamit, Pak saya pamit ya, besok saya pagi-pagi harus bekerja. Oh jangan dulu, kita makan dulu katanya. Oke saya bilang, kita makan, kita ambil makan, kita makan di teras rumahnya. Dia ajak saya ke depan, kita makan di situ, disitulah ngobrol-ngobrol. Nah
Dia tanya sama saya, Pak, sekarang gimana hidupnya? Oh puji Tuhan Pak, saya bilang. Saya kerja di yayasan pendidikan, ya kan? Dan ya cukup perluan buat 1 istri, 2 anak, saya bilang. Ya kan? Oh gitu ya. Terus rencana tahun depan bagaimana? Itu tahun 2006 ya Mah? Bulan November, ya kan? Bulan 6, bulan November. Ya. Dia tanya tahun depan bagaimana? Jadi berarti tahun 2007. Saya bilang rencana tahun depan saya mau pindah ke Bekasi Pak. Waktu itu saya masih tinggal di Pulau Gadung, ngontrak di sana. Nah, saya mau pindah di Bekasi dekat dengan pekerjaan. Oh gitu ya? Ya karena tahun depan ini juga anak saya mau masuk SD, ya yang besar. Saya bilang saya mau sekolahkan dia di tempat saya kerja karena ada dispensasi biaya, ya kan? Kan karyawan, saya kan salah satu karyawan, saudara di yayasan. Oh gitu ya. Terus udah punya rumah belum di sana katanya? Wah, saya bilang belum Pak. Saya terus berdoa sampai hari ini gitu ya. Supaya punya rumah. Emangnya rumah di sana berapa sih harganya? Ya tergantung saya bilang. Yang 200 juta ada, yang 300 juta ada, 500 juta juga ada, sampai 1 miliar juga ada. Tergantung dananya saja saya bilang. Oh gitu ya. Terus kamu punya uang berapa sekarang? Loh saya bilang kalau punya uang sekarang sih Pak, buat ngontrak tahun depan cukup lah, saya bilang gitu kan. Kok setiap saya tanya ngomongnya kontrak, ya itu memang itu yang ada pada saya gitu kan. Saya nggak lebih-lebihkan saudara. Saya ngomong apa adanya. Terus dia bilang kenapa sih nggak beli rumah? Saya bilang belum bisa sekarang untuk beli rumah. Saya ngontrak aja dulu, saya bilang gitu. Terserah Tuhan aja nanti kapan. Nah, kalau ada ya saya kumpul-kumpulin sedikit-sedikit lah, saya bilang gitu. Pinjam aja di bank katanya. Pak kalau pinjam di bank nanti kita makan apa? Saya bilang. Dia bilang emangnya gaji kamu berapa sih? Saya bilang kalau gaji saya cukup untuk makan saya, makan istri saya dan 2 anak saya bilang gitu. Masa sih katanya? Iya Pak, saya bilang. Emangnya gaji kamu berapa sih kok sampai begitu katanya. Dia paksa lah saya saudara. Untuk memberitahukan berapa gaji saya setiap bulan. Akhirnya saya kasih tahu sama beliau. Ya udah saya ngomong apa adanya aja. Pak gaji saya sekian. Oh gitu ya. Jadi kalau kamu pinjam uang di bank 200 juta. Enggak cukup ya Pak? Wah saya bilang. Ya iya enggak cukup buat bayar setiap bulan saudara. Berat saya bilang. Udahlah Pak enggak apa-apa. Bapak doain saya aja saya bilang. Pasti Tuhan akan tolong. Iya kan? Namanya juga pendeta harus beriman kan saudara ya. Saya bilang udah ya Pak, kita udah selesai makan, saya pamit. Pak saya pamit ya, ini udah malam udah 9:30 saya pulang. Tunggu dulu katanya. Ya udah saya tunggu kan dia masuk ke dalam. Gak lama dia keluar saudara. Dia keluar, dia bawa amplop sama hamba Tuhan saudara. Dia kasih amplop ya, dia kasih. Pak ini buat Bapak katanya. Ini buat Bapak. Saya bilang apa ini Pak? Ya udah terima kasih ya Pak, saya udah ngerti lah, ya kan? Terima kasih ya Pak, saya bilang gitu ya. Terima kasih ya, saya mau ambil, saya lipat kan. Saya lipat, saya mau masukin kantong. Dia bilang jangan lipat, jangan masukin kantong. Loh, terus gimana dong Pak? Saya bilang, masa saya pegang aja pulang? Enggak, maksud saya kamu lihat dulu. Ah, malu dong Pak kalau saya lihat gitu kan. Enggak kasih juga enggak apa-apa, masa dilihat sih? Iya enggak? Iya enggak? Kalau Pak Gembala kasih amplop, suruh dilihat dulu malu enggak? Malu dong, iya kan? Enggak kasih juga enggak apa-apa, udahlah Pak, udah enggak apa-apa buat pelayanan kan gitu. Enggak, dia bilang lihat dulu, nanti enggak bisa tidur loh katanya. Loh, kok enggak bisa tidur? Saya bilang, ini dahsyat, ini isinya gitu. Tapi saya lihat kok tipis. Iya kan? Tipis sekali. Kalau banyak kan tebal dong kan ya. Ini tipis. Dia bilang buka dulu. Akhirnya saya buka saudara. Saya pelan-pelan buka. Saya tarik ternyata cek. Saya hitung nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh ini kok banyak banget Pak, saya bilang. Iya itu buat Pak Obaja.
Kalau ada yang nanya, jangan bilang-bilang. Bilang aja dari Tuhan Yesus katanya. Saya bilang ini benar ini Pak. Ini salah tulis Pak. Saya nggak pernah pegang uang segede gitu saudara. Ini salah tulis, ini bukan buat saya ini Pak. Saya bilang mungkin buat apa perusahaan Bapak atau buat orang gitu ya. Enggak, itu buat Pak Baja. Mau beli rumah, mau beli mobil, terserah. Saudara tahu berapa? Nanti kalau saya diundang lagi baru saya kasih tahu. Biar penasaran semua. Enggak lah. Mau diundang nggak diundang nggak masalah buat saya. Saudara tahu berapa saudara? 350 juta. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Amin saudara. Percaya sama Tuhan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia yang telah berjanji dia akan genapi Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari tetap yakini akan Tuhan. Yakin kepada Tuhan. Percayai Tuhan 100% dalam hidupmu. Amin. Dia akan buat mujizat. Apa yang menjadi pergumulanmu kecil buat Tuhan, saudara. Gak ada hal yang mustahil buat Tuhan. Bagi saya secara logika gak mungkin. Tapi kalau kita udah bicara tentang Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mengapa? Karena dia Allah yang berkuasa. Bukankah dia yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada? Lalu apa yang kita khawatirkan, saudara? Sehingga dari uang itu, saudara, saya bayar perpuluhan dulu. Makanya jangan lupa perpuluhan. Amin, saudara. Kadang-kadang kalau bayar dulu perpuluhan, saudara. Lebih 35 juta saya bayar perpuluhan, saudara. Saya bayar, itu kan punya Tuhan. Amin. Semuanya juga punya Tuhan, bukan punya saya. Ngapain saya harus pelit? Kalau secara logika mikirkan, waduh, lebih 35 juta, beli motor 2, saudara. Bisa kan ya? Tahun 2007 itu bisa. Tapi saya sadar itu karena Tuhan. Amin. Saya bayar perpuluhan. Dari sisanya saya beli rumah 200 juta. Terus sisa dari itu saya beli mobil Avanza, saudara. Waktu itu. Jadi saya minta rumah sama Tuhan, dikasih bonus lagi, saudara. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat, gak pernah kita bayangkan, itu bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Asal engkau tetap percaya sama Dia. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah sumber pengharapan bagi kita, tetap komitmenlah. Amin. Dan kedua, tetap percaya. Tetap percaya. Yang ketiga, saudara, kalau kita tahu bahwa Dia adalah sumber pengharapan bagi kita, selain kita komitmen, kita percaya, yang ketiga adalah tetap bersabar. Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal 6 ayat 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham? Untuk memperoleh tanah Kanaan. Untuk memperoleh anak saudara, yaitu Ishak. Yang dia tunggu sampai 25 tahun, saudara. Dia tidak pernah goyah, dia tetap sabar menanti itu. Karena dia percaya kepada Tuhan. Amin. Pasti janji Tuhan akan digenapi. Dan dia tidak pernah kecewa. Dia tetap sabar menanti janji Tuhan itu. Sampai benar-benar digenapi. Demikian juga ketika kita, saudara, menghadapi kondisi-kondisi dalam hidup kita ini. Persoalan, masalah. Sabar. Amin, saudara. Sabar. Kalau engkau dikecewakan, sabar. Ada guyon kita bilang, sabar subur. Enggak sabar, masuk kubur, saudara.
Kalau kita sabar kita sehat, amin. Pikiran sehat, tapi kalau nggak sabar, sakit, pusing, 7 keliling saudara. Harus sabar. Kalau suamimu marah-marah, sabar. Taruh tangannya di dada. Taruh tangannya di dada. Kalau engkau dikecewakan apa? Sabar, elus dadanya saudara. Kalau suamimu marah-marah, sabar. Kalau istrimu ngomel-ngomel, sabar. Sabar, amin saudara. Itulah hal yang baik yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam pengharapan. Janji Tuhan pasti digenapi saudara. Sabar karena rencana Tuhan indah pada waktunya, amin. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh harapan saudara. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Hal yang baiklah yang Tuhan rencanakan, bukan hal yang buruk saudara. Oleh sebab itu tetap bersabar dalam penderitaan, bersabar dalam kesusahan, bersabar dalam tekanan saudara. Jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah, tapi berserah sama Tuhan. Pak, sabar itu susah enggak? Susah. Sabar itu susah. Sabar itu capek. Sabar itu sakit saudara. Sabar itu ya stres, pusing. Ya kan? Tapi sabar itu indah. Karena kenapa? Indah pada waktunya. Amin saudara. Sabar subur, enggak sabar, masuk kubur saudara. Kita baca sama-sama ini. Allah menitipkan kelebihan di setiap kekurangan, menitipkan kekuatan di setiap kelemahan, menitipkan sukacita di setiap duka cita, menitipkan harapan di setiap keraguan. Allah berjanji semua indah pada waktunya. Amin saudara. Itu sebabnya kita harus sabar. Allah tidak pernah lupa akan janjinya saudara. Bahkan Alkitab berkata bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Melihat setiap kita saudara. Dalam setiap tekanan. Dalam setiap penderitaan. Sabar. Amin. Satu lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku belajar untuk tidak mendapatkannya sekarang. Karena aku menunggu sampai apa yang kuingini itu benar-benar menjadi yang terbaik untukku. Karena aku yakin semua indah pada waktunya. Dan Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi 3 hal ini yang bisa saya bagikan kepada kita saudara. Kalau kita mengetahui bahwa Yesus adalah sumber pengharapan bagi kita. Yang pertama, kita tetap komitmen. Yang kedua, kita tetap percaya. Dan ketiga, kita tetap bersabar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kita bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya padamu. Angkat pujian ini. Main mana? Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi, Tuhan Kaulah pengharapan. Tuhan Kaulah
pengharapanku. Ya Tuhan, Ku percaya hanya kepadamu. amin. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Katakan, mulutku penuh pujian, Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Yesus adalah sumber pengharapan bagi setiap kita. Karena Dia adalah Tuhan, Dia Raja segala raja, Dia yang mengatur segalanya dalam hidup kita. Bahkan dikatakan Dialah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Dia yang menciptakan segalanya, yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu, mari tetap berkomitmen di dalam Tuhan. Jangan pernah engkau meninggalkan pekerjaan dan juga pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu. Kerjakan itu, engkau akan melihat keindahan ke depan, saudara. Mungkin engkau belum melihat sekarang ini, tapi percayalah, sebab di dalam Yesus ada pengharapan. Mari tetap percaya kepada Dia. Jangan pernah ragu akan Tuhan. Kalau Abraham saja tetap percaya, menanti dengan penuh kesabaran, dan dia bisa melihat perbuatan Allah yang besar dalam hidupnya. Demikian juga hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah menyerah dalam hidup ini, tapi berserah kepada Tuhan. Sabar menanggung segala sesuatu, kata firman Tuhan. Karena Allah sumber kekuatan bagi kita. Dia sedang membentuk hidup kita untuk semakin indah di hadapannya. Dan kita melihat keindahan pada waktunya. Sebab Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Saudara yang ingin didoakan hari ini, di tempat engkau berdiri, engkau boleh buka tangan di hadapan Allah. Maupun pemirsa yang ada di rumah, mungkin ada tekanan, ada persoalan dalam hidupmu, ada penderitaan yang kau alami hari-hari ini. Saya mau katakan, di dalam Yesus ada pengharapan. Tetaplah percaya, sabar, tetap komitmen untuk terus mengiring Dia sepanjang umur hidupmu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Oh, mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Yes Lord. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sekali lagi puji Dia, haleluya. Mulutku ya Tuhan, kami tahu Engkau harapan kami satu-satunya dalam hidup ini.
sebabnya kami mau selalu memuji menyembah Engkau Tuhan. Oh sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Mari sembah Dia, percaya kepadanya. Dia sumber pengharapan, Dia Allah yang besar, Dia yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia Alfa dan Omega, Dia Nawaba bagi kita. Ya balaba ya rabalaba sikana ya rabalaba Kami percaya janji-Mu, kami percaya, kami berharap hanya kepadamu. Kau Allah kami yang hidup, Kau Allah kami yang besar, Kau penolong, Kau kekuatan. Ajaib kasih-Mu, ajaib anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari terus angkat hatimu kepada Tuhan. Dia akan memberikan pertolongan kepadamu. Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Minabalaba ya rabalaba sekana. Percaya janjinya ya dan amin. Pengharapan tidak mengecewakan. Haleluya. Inabalaba ya rabalaba sekana. Kuratakan ya rabalaba. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau besar. Oh Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Yes. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau. Amin. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Angkat kedua tanganmu dan katakan, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi katakan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Allah. Juga jemaat yang ada di rumah saat ini. Percaya Dia adalah sumber pengharapan bagi kita. Dialah yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup ini. Mari tetap komitmen di hadapan Tuhan. Mari tetap percaya dan bersabar
menanti setiap janji Tuhan. Percayalah dia akan genapi pada waktunya. Hamba-Mu berdoa buat jemaat di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Engkau yang menolong mereka, Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan, memberikan kesabaran dalam setiap hati mereka, untuk tetap percaya menanti janjinya Tuhan, untuk tetap komitmen melakukan apa yang menjadi hal yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, baik dalam pekerjaan maupun pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, buka jalan dalam setiap pergumulan, dalam setiap penderitaan ya Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap jemaat-Mu melihat kuasa Allah terjadi dalam hidup mereka. Setiap jemaat-Mu di tempat ini, mereka boleh mengalami Engkau dalam kehidupan Tuhan. Sehingga dengan demikian, mereka tetap memuji dan menyembah Engkau sepanjang umur hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah. Allah memberkati semuanya. Berkati hamba-Mu Pak Riko dan Ibu yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan umat-Mu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang mengurapi dengan pengurapan Roh-Mu, Tuhan yang memberikan hikmat-Mu ya Tuhan. Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu ini dengan karunia-karunia Roh-Mu untuk melayani umat yang Tuhan percayakan. Bahkan lebih lagi, ada banyak jiwa-jiwa yang akan Tuhan percayakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Roh-Mu lebih lagi menerjemahkan dalam hidup kami, memberikan kami pengertian akan setiap firman-Mu Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati. Haleluya. Siapa yang diberkati? Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang mendapat 350 juta? Bersabar ya. Bersabar. Kalau mendapat 350 juta harus jadi hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan modalnya cuma dengkul. Berdoa terus. Kita ucapkan terima kasih buat hambanya. Mari bilang Pak terima kasih. Ya, jempolnya mana? Terima kasih Pak Pendeta Oster. Ya. Hari ini sebelum kita memberikan persembahan, saya langsung teringat bahwa online bagaimana ini? Ya, online bagaimana? Nanti kita dari pengerja kita harus rembuk ya, berembuk supaya kita boleh bersama-sama. Yang di rumah jangan takut ya. Iya, puji Tuhan. Saya sangat diberkati sore hari ini. Bapak Ibu bagaimana? Onsite. Puji Tuhan. Pak Ostan ini adalah sekretaris Perwil 4 ya. Perwil 4 dan saya di situ juga sebagai humasnya. Dan sebenarnya ketua Perwil mau datang tapi berhalangan ya. Nanti sekali-sekali ketua Perwilnya kota di sini. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan memberikan persembahan. Saudara yang di rumah bisa sudah 3 tahun masa belum hafal itu nomor persembahan ya. Saya melihat persembahannya agak berkurang. Ya, saya melihat agak berkurang. Jadi mari dengan khotbah hari ini kita kita imani bahwa Tuhan selalu melihat kesabaran kita ya. Itu sebabnya mari kita berdoa untuk persembahan ini. Saudara nanti boleh maju ke depan sebelum kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami, bahkan menempelak kami supaya kami bersabar. Karena ada waktu Tuhan yang terbaik menjawab setiap masalah kami, bahkan setiap doa kami. Kami belajar bagaimana para nabi, para rasul juga bersabar
sehingga Tuhan memberkati mereka. Dan hari ini kami mau memberkati pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati tangan-tangannya akan memberikan persembahan, memberikan apapun yang menjadi usaha pekerjaan mereka. Tuhan selalu buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan melihat church update minggu ini. Terima kasih untuk persembahannya. Puji Tuhan. Yang di rumah terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini selain Bapak Pendeta Austin dan Ibu dan anak? Ada yang baru pertama? Oh ya, puji Tuhan. Salam kiri kanan, katakan selamat datang. Ya. Ya. Ya, Bapak Ibu adalah keluarga dalam kerajaan Allah dan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada waktu, kan sih mungkin 5 menit bisa bicara dengan saya. Kalau ada waktu setelah pulang ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu, jadi minggu depan kita ada perjamuan kudus ya, sore jam 4. Sama juga, doakan supaya ya. Iya. Dan hari ini saya ada akte baptis kemarin. Pak Bu Siska nggak datang ya? Ada 2 orang kemarin dibaptis di Anyer. Dan baptisannya luar biasa karena bergelombang. Biasanya airnya tenang, sekarang banyak tantangan. Iya. Ya, yang telah dibaptis Enmo Pelita Selsi Pertahi. Saya undang maju ke depan. Aduh. Tepuk tangan dong semuanya. Ya. Foto mana? Ya, lama. Lama sekali. Ya. Ada tuh, panteng aja ya. Oke. Selamat ya. Jadi baptisan itu awal masuk dalam kerajaan sorga. Jadi jangan cuma masuk, nanti nggak kerja di dalam. Harus lakukan apa tadi? Sabar, ya, karena mulai ada tantangan itu. Iblis nggak senang. Ada jiwa yang masuk dalam kerajaan sorga. Dia ganggu terus nanti. Ya, puji Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Austin Obaja dan Ibu serta anaknya ya. Puji Tuhan. Semoga tidak hanya sekali. Karena ada cerita lagi 350 juta.
Bersambung lagi. Puji Tuhan. Ya, sebelum saya tutup ada laporan dari panitia dari misi. Ya udah maju ke depan. Misi ke Anyer kemarin ya. Laporan pertanggungjawaban dan tidak tahu laporan apa lagi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya puji Tuhan ya, kemarin acara misi Paskah dan berbagi kasih buat saudara-saudara muslim kita sudah berjalan dengan penuh sukacita. Kami di sini sebagai tim misi mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Saat ini kami mau menyampaikan laporan keuangan untuk misi kemarin. Jadi kemarin itu kita ke Anyer, totalnya ada 74 orang ya sama Audi terakhir yang ikut pesertanya, ditambah dengan persembahan ibadah Paskah, itu jadi totalnya itu dana yang terkumpul 6.130.000. Nah ditambah lagi dengan sumbangan-sumbangan dari para donatur, yaitu dari Bapak Ferry Lolong, Ibu Paula, Ibu Santi Baramuli, dan Ibu Jane Yaya. Itu totalnya ada 17.050.000, bisa tampilkan ya? Ada ya? 17.050.000. Itu dalam bentuk uang ya. Dan juga ada sumbangan dari Bapak Dedi Panjaitan dan juga dari Ibu Esperanza, itu dalam bentuk makanan. Kami mengucapkan terima kasih untuk para donatur yang sudah memberikan sumbangannya buat kami mensupport acara misi Paskah kami kemarin. Jadi totalnya itu untuk sumbangan ditambah dengan pemasukan dari jemaat-jemaat dan pekerja yang daftar dan ibadah persembahan Paskah itu ada sekitar 23.180.000. Jadi untuk sumbangan uangnya itu 17.050.000 kita dapat ya. Nah totalnya jadi 23.180.000 ditambah dikurangi dengan pengeluaran bayar sewa villa 3 unit. Jadi puji Tuhan untuk villa juga kita dapat pengurangan dari harga 4 jutaan dan yang villa Kuta Plus itu yang besar itu 4 juta lebih lah, hampir 5. Dan yang 2 ini itu hampir 4 juta tapi kita dapat pengurangan. Jadi kita ada pengeluaran untuk villa sama konsumsi 3 kali makan untuk 80 orang. Sama sewa bis 3/4, tip untuk sopir bis dan penjaga villa, extra bed 25 buah, 1 buahnya 75.000 dan parkir bis. Uang tol untuk mobil pickup dan tol bus, roti almond untuk konsumsi berangkat, waktu berangkatnya itu ya. Terus aqua galon 10 galon ditambah 8 dus aqua untuk di villa, sama belanja keperluan di villa seperti kopi dan lain-lain ya. Terus untuk sewa 2 terpal dan bikin spanduk, untuk beli piring makan, sendok, gelas, dan tambahan beli kopi lagi waktu di sana. Dan 2 dus aqua lagi, beli roti, meses, sele, bolu, elut untuk cemilan, untuk PK pembawa firman dan PKWL singer, pemain musik, beli jagung, singkong, pisang, sama beli bingkisan untuk ucapan terima kasih buat para donatur. Jadi total pengeluaran itu ada semuanya 20.811.470. Nah, puji Tuhan kami masih ada sisa saldo untuk kas misi
itu sebesar 2.368.530. Untuk itu sebagai ucapan terima kasih kami buat para donatur yang sudah memberikan kontribusinya untuk perayaan Paskah, kami memberikan bingkisan buat Pak Dedi dan Ibu Jane. Untuk nanti Pak Gem yang ngasih ya, jangan dilihat dari nilainya ya. Pak Dedi sama Bu Jane, Pak Gem sama Bu Gem yang ngasih satu-satu. Pak Dedi sama Bu Jane bisa maju ke depan. Sekali lagi Pak Dedi, Bu Jane, jangan dilihat dari nilainya, tapi ini bentuk ucapan terima kasih kami. Foto dulu. Ya, terima kasih Pak Dedi, Bu Jen, Pak Gem, Bu Gem. Demikian laporan keuangan dari tim misi untuk acara Pasca Anyar kemarin. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati semuanya. Haleluya, terima kasih Bu Baby. Setiap acara itu ada plus minusnya, tidak pernah sempurna, ya. Jadi ada mungkin acara ini kurang di sini, tapi ada kelebihannya. Jadi tidak usah dipikirkan, kita ambil yang baik-baiknya. Makanya kan waktu berdoa sebelum pulang dari sana, tinggalkan yang jelek, bawa pulang yang baik-baik. Amin. Kita sudah mandi gratis kok di sana. Berenang gratis, baptis gratis. Kalau di sini baptis bayar kan. Puji Tuhan. Ya, kita berdoa supaya hari ke depan juga. Dan terima kasih juga buat tim Kamu Hebat dari pusat sudah memberikan kontribusinya. Dan kita sudah lakukan itu, ya. Puji Tuhan. Walaupun sedikit, saya sudah kirim datanya. Mungkin akan ditayangkan di Glow Pusat, ya. Puji Tuhan, kita semua rame-rame kelihatan nanti ya. Puji Tuhan. Baik, itu saja dan sekali lagi terima kasih untuk tim misi dan semuanya jemaat yang ikut. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat acara Paskah kita. Ada usul nanti ulang tahun kita ke puncak. Ya. Tanggal 6 Juni ya, ulang tahun kita yang ke berapa, Yas? 10, 11, 12. Enggak, oh ya, karena yang pusat 15 ya, kita 12. Puji Tuhan. Saudara setuju? Soalnya yang usul Pak Dedi. Ya, jadi nanti kita tunjuk aja sebagai ketua panitia. Ya. Puji Tuhan ya. Ya berdoa, sabar. Indah pada waktunya nanti ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Oh, yang berulang tahun hari ini Ibu Kesia. Oh, Bu Kesia, oh puji Tuhan. Saya pikir tidak ada, saya pikir ada di mall atau di mana. Mari ke depan. Ibu Kartini, oh iya. Loh, kok kurang satu, Harun nggak ada namanya. Bu Kesia mari ke depan, Ibu Gembala berdoa buat Ibu Kesia. Ya, ada. Ibu Kesia, kalau marga si tumpul, tapi tetap tajam dia, agak tumpul ya. Baik, Bapak Ibu saudara dalam kasih Tuhan, kita arahkan tangan buat Ibu kita Kartini yang ulang tahun di bulan April ini. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan buat hari yang indah ini. Kami boleh bersama dengan saudari kami, Keisha Kartini Sitompul Nikiulu ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh melihat sukacita penuh baginya dengan bertambah 1 tahun usianya ya Bapak.
Biarlah Tuhan kekuatan, kesehatan terus Tuhan limpahkan baginya. Biar waktu yang Tuhan berikan baginya ya Bapa, dia boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati keluarganya, suami dan anak-anaknya ya Bapa. Biarlah dia dimanapun dia berada, dia boleh menjadi berkat. Biarlah kami serahkan seutuhnya Keisha ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Biarlah kami boleh melihat hari-hari ini ya Bapa, perlindungan berkat Tuhan selalu mengikutinya. Dan dia boleh terus menyerahkan kehidupannya ya Bapa ke dalam tangan Tuhan. Dan boleh memberi waktunya ya Tuhan untuk melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik dari kehidupannya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan Keisha ya Bapa, keluarga rumah tangganya ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya berkat Tuhan terus mengikuti kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang sudah menjadi manusia, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nanti kuenya nanti dari Keisha. Ya. Mesti ke Pak Pendeta Osten rumahnya dulu. Baik, kita akan mengakhiri. Saya udah makin berdiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini kami sudah menyembah Tuhan. Tanda terima kasih kami kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dan kami sudah ditegur dan diberkati oleh firman Tuhan. Kesabaran, komitmen kami, kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Biarlah dalam kemerdekaan kami sebagai anak-anak Allah, kami mengisi semuanya dengan berjuang dan memberitakan Injil dimanapun kami berada. Sehingga orang lain juga boleh melihat Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Pak Pendeta Osten Obaja dalam penggembalaannya, dalam rumah tangganya, istri anak diberkati Tuhan. Niat-niat orang jahat, kecelakaan, mara bahaya, coba mengganggu, kami tolak anjurkan dalam nama Tuhan. Dan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan turun atas hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk Gembala senior kami Pak Gilbert Lumoidong. Tuhan berkati, istri anak cucu mantu diberkati. Dalam pelayanan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Tidak saling menyakiti, tidak saling memfitnah. Tapi saling bergandengan tangan, saling mendoakan, saling merangkul Tuhan. Sehingga tidak ada celah buat iblis untuk menjatuhkan setiap hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang online, bahkan yang onsite. Tuhan berkati setiap keluarga kami, sehingga keluarga kami terus bersabar, terus percaya bahwa berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan, berkati apapun menjadi usaha pekerjaan mereka, Tuhan selalu buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang melayani di mimbar, di panggung ini, bahkan multimedia, semuanya Tuhan memberkati karena pelayanan adalah suatu kehormatan buat kami, bukan suatu beban. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Awesome Kid, anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan berkati, sehingga anak ini Tuhan bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Orang tua mereka diberkati. Kami juga berdoa untuk tempat ini, Pak Tobi dan Bu Ros yang sudah memberikan tempat ini untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kalau ada nama Yesus disembah di tempat ini, maka tempat ini diberkati. Tempat ini penuh mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa dan negara kami, pemerintahan Indonesia, Tuhan berkati. Biarlah pemerintahan yang takut akan Tuhan, bangsa kami semakin dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah minggu ini. Itu sebabnya Tuhan berkati setiap kami. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ketahuilah Allah itu sungguh amat baik. Dia selalu melindungi kita seperti biji matanya. Kita akan tetap naik bukannya turun, menjadi kepala bukannya ekor. Itu sebabnya suami-suami, kasihilah istrimu, jangan berbuat kasar kepadanya. Istri tunduklah kepada suamimu, hormati dia. Jadilah teladan buat anak-anakmu. Jangan timbulkan sakit hati kepada mereka. Anak-anak hormati orang tuamu. Keluarga kita pasti diberkati Tuhan. Mari arahkan tangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih yang sempurna daripada Allah Bapa. Persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Menjemput kita orang-orang yang setia, yang taat,
kepada dia. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat Tuhan malam hari ini. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Silakan duduk untuk bersatu dulu. Haleluya, puji Tuhan, ibadah kita Haleluya. telah selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Bapak Ibu Yesus yang ada di memberkati Ezi kita Pratama Foundation juga, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Jangan lupa minggu depan kita akan berkumpul lagi, beribadah kembali bersama-sama di tempat ini. Dan kita akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati.